Setelah gagal maju di Pilkada Jakarta, kini isu gerakan anak abah coblos 3 paslon mencuat di publik. Gerakan ini disebut sebagai dorongan atas kekecewaan massa pendukung Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, bakal Cawagup Jakarta, Rano Karno menyayangkan jika ada warga yang memilih coblos 3 pasangan di kertas suara. Menurut Rano, warga sebaiknya tetap memilih pasangan berdasarkan program yang ditawarkan untuk mengubah Jakarta menjadi lebih baik. Nah, tentang coblos 3 pasang, pasti besok akan dicoblos 3 pasang. Karena ini kan kita memang ada 3 pasang. Iya kan? Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pasti dicoblos 3 pasang. Tinggal pasangan mana yang paling banyak, besok kita beradu. Jadi saya yakin, makanya saya tadi ditanya, gimana Bang kalau ini? Saya ngerasa sayang kalau memang warga Jakarta membuang kesempatan memilih haknya. Sayang. Nah, jadi artinya tidak bisa dipungkiri, pasti besok akan mencoblos 3 pasang, pasti. Nggak mungkin yang nomor 3 kita nggak mau tahu yang banyak yang mana deh. Artinya kan pasti akan ada perbedaannya. Sementara bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung, menanggapi gerakan coblos 3 paslon yang menyebar luas. Dengan bercanda, Pramono yakin masyarakat akan tertarik mendukungnya di Pilkada Jakarta. Saya merasa karena pilgubnya masih 3 bulan lagi, kondisi masyarakat juga pasti berubah. Masa lihat lesung pipit saya nggak tertarik, kan pasti akan tertarik kan gitu. Tidak hanya Pramono Rano, bakal Cawagup Jakarta Suswono buka suara soal rumor gerakan anak abah coblos 3 paslon. Suswono beranggapan gerakan ini mungkin karena warga belum mengenal para calon cagup Cawagup. Ia mengimbau agar pendukung Anies tidak perlu khawatir karena dia berjanji akan meneruskan gagasan dari Anies Baswedan. Ya kan tadi yang saya katakan, kita mungkin mereka kan artinya belum mengenal dengan para calon. Ya tentu nanti setelah ada dialog, setelah ada melihat apa gagasan besar apa, sebetulnya kan kita kan mestinya yang diperlukan adalah apa sih yang kira-kira ditawarkan agar rakyat Jakarta itu lebih bahagia. Intinya kan itu, ya bukan melihat kepada orang per orang. Karena apa yang kami rintis bersama tentu yang saya sebagai calon wakil gubernur yang akan membackup sepenuhnya Pak Ridwan Kamil, dia sudah punya 70 gagasan besar yang akan ditawarkan untuk memperbaiki Jakarta ini. Tak bisa dipungkiri, Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan masih mempunyai basis massa pendukung yang kuat di Jakarta. Kekuatan inilah yang akan diperebutkan 3 pasangan calon. Kemanakah pendukung Anies akan berlabuh? Apakah mereka memilih satu di antara paslon atau justru gerakan coblos 3 paslon akan terjadi? Tim Liputan Kompas TV. Gerakan anak abah atau pendukung Anies Baswedan mencoblos 3 pasangan calon mencuat ke publik. Hingga kini semua pihak masih bertanya-tanya pasca gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Terutama basis pendukungnya atau yang mendukungnya yang cukup kuat. Kemanakah dukungan massa Anies berlabuh? Apakah benar 3 gerakan paslon akan terjadi? Atau justru mengarah pada satu paslon? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya di studio telah hadir juru bicara tim Ses Pramono Anung Rano Karno, Bung Ciko Hakim, dan Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Selamat pagi, Bung Ciko. Pagi. Dan melalui sambungan virtual ada Wakil Sekjen Partai Golkar, Putri Komarudin. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat saya semua nih pagi hari ini. Saya ke Putri dulu deh, ladies first. Gimana nih nangkalnya kalau memang ada gerakan ini, Put? Ya, sebenarnya kan kami memang memahami ya kekecewaan yang timbul sampai akhirnya muncul gerakan-gerakan seperti itu, baik itu di media sosial ataupun memang di beberapa media konvensional lainnya, yang menurut kami tentu ini sifatnya emosional dan tentu harapannya temporer ataupun sementara. Namun tindakan ini juga tidak bisa kita benarkan karena bisa mempengaruhi hak orang lain untuk memilih di dalam pemilihan kepala daerah di akhir November 2024 ini. Maka kami juga meyakini Bang Ciko ataupun tim ses paslon lain juga memahami dan juga memiliki pandangan yang sama. Jadi biarlah
keputusan tersebut baik itu untuk mencoblos ataupun tidak itu menjadi hak individu masing-masing dari masing-masing supporter ataupun masing-masing pendukung paslon dan apalagi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu telah disebutkan bahwa kita semua wajib sebagai warga negara untuk memastikan pemilu yang berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan gerakan ini tentu bagi kami untuk Bang RK dan juga Pak Suswono, kita juga berharap supaya kita bisa semakin tentu masif memperkenalkan apa yang akan kita sebagai paslon lakukan nantinya untuk Kota Jakarta apabila terpilih menjadi calon gubernur dan juga calon wakil gubernur, karena tentu mungkin karena belum adanya sosialisasi yang masif terkait dengan program dan gagasan yang dipunyai oleh pasangan calon kami, akhirnya muncul gerakan-gerakan seperti ini. Jadi kami tentu akan semakin masif lagi melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan apa-apa program utama yang diusung oleh pasangan calon kami, dan berdialog tentunya, karena tak sayang maka tak kenal. Dan juga harapannya setelah itu nanti masyarakat bisa memilih dengan lebih bijak dan juga memutuskan dan menggunakan hak suaranya dengan baik pada tanggal 27 November nanti. Iya, tapi Put, alih-alih memasifkan lagi sosialisasi terhadap sosok RK dan Pak Suswono, termasuk dengan ide-ide dan gagasannya, apa kepikiran nggak sih untuk menggait juga masa loyalnya Anies Baswedan, atau mungkin mengajak Anies Baswedan ke dalam tim sukses misalnya? Ya, kalau dalam pemilu ini kan tentu kami menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi dengan semua elemen masyarakat, semua tokoh masyarakat dan semua pihak yang terkait gitu. Jadi tentu sebanyak mungkin segmentasi masyarakat, baik itu pendukung siapapun ya pada saat Pilpres kemarin. Jadi harapannya tentu tidak ada satupun segmentasi masyarakat tersebut yang luput dari perhatian kami pada saat kami melangsungkan kampanye sampai dengan bulan November 2024 nanti. Jadi tentu tidak ada komunikasi khusus dengan pihak-pihak tertentu, tapi kami menjalin komunikasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pemilihan ini, dan tentu harapannya kami bisa menggait sebanyak mungkin dukungan dari masyarakat yang ada di daerah khusus Jakarta ini. Oke. Bang Ciko, selain ide gagasan, kalau saya lihat sekarang sebenarnya argumentasi atau war-nya itu sudah ke taraf ide dan gagasan. Ini positif sebenarnya di Jakarta ini saya lihat sejauh ini. Tapi selain itu ada nggak upaya lain buat ngait? Kalau memang ada gerakan seperti ini, akhirnya masa loyalnya Anies Baswedan punya sikap seperti yang sudah tersebar di publik begitu sekarang? Jadi kita harus pahami dulu siapa Anies Baswedan. Seperti kita juga mencoba memahami siapa itu Ahok, mengapa mereka begitu populer, mempunyai pendukung yang begitu loyal, tingkat kepuasan publiknya begitu tinggi ketika memimpin Jakarta misalnya. Mereka ini kan tidak sekedar sosok, bukan sekedar sosok. Anies termasuk Ahok ya. Di sini kita bicara soal Anies. Anies is an idea, dia sebuah ide, dia sebuah gagasan, dia sebuah pemikiran yang tentunya pemikiran itu sangat bisa diterima, dan gagasan-gagasan dia telah berhasil memberikan solusi-solusi bagi warga, khususnya warga menengah ke bawah, warga miskin kota, yang kita lihat adalah sebagai mayoritas dari para pendukung beliau gitu. Jadi intinya ini yang akan kita sasar. Jadi saya meyakini juga warga di Jakarta adalah warga yang kritis, bukan warga yang senang mengkultuskan individu. Kita bisa melihat dari hasil-hasil pemilu, Jakarta cukup berbeda dengan daerah-daerah lain misalnya terkait dengan ini, karena pendidikannya cukup tinggi, di atas sekolah lanjutan atas ya, di atas SMA lebih banyak daripada yang umumnya di Indonesia adalah lulusan SMP. Jadi artinya bagi kami apapun yang disampaikan akan mencoblos ketiga-tiganya atau akan golput, itu juga adalah hak dalam demokrasi. Namun tentu kami meyakini bahwa teman-teman yang sering disebut atau sering menyebut dirinya anak abah ini mendukung Pak Anies karena gagasannya, mendukung Pak Anies karena idenya, mendukung Pak Anies karena
bagaimana Pak Anies bisa dekat dengan Wong Cilik, nah itu juga yang bisa mendekatkan dengan PD Perjuangan misalnya, dan juga bagaimana Pak Anies selalu berusaha memberikan solusi-solusi terbaik terkait dengan hunian yang layak, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan transportasi, ketersambungan antar seperti Jaklingko kita bicara soal masyarakat di Kampung Bayam, Kampung Akuarium dan lain-lain. Nah, hal-hal ini yang saya rasa lebih dikedepankan oleh teman-teman dari para pendukung Anies ini. Nah, ini yang akan kita address. Isu-isu yang dekat dengan apa yang diperjuangkan oleh Pak Anies, yang kami rasa memang adalah suatu hal yang positif dan memang applicable untuk daerah khusus Jakarta ke depannya, itu yang akan kita rawat, kita dekati. Dan saya rasa lambat laun tentunya teman-teman, walaupun mungkin tidak semua yang kemarin memilih Pak Anies, mudah-mudahan juga bisa menyadari bahwa yang paling utama adalah program dan gagasan Pak Anies dan legasi Pak Anies ini berlanjut gitu. Jadi itu yang akan kita address. Nah, satu hal lagi, saya ingin menyampaikan juga gerakan seperti menyoblos tiga pasang calon sehingga kertas suara tidak dihitung atau golput, ini akan menguntungkan sebagian pihak yang akan menggunakan sumber dayanya maksimal untuk bagaimana memobilisasi pemilih, ya kan? Dan artinya apapun yang terjadi pada akhirnya pemilu akan tetap dianggap sah. Apapun yang terjadi akan ada pemimpin, akan ada gubernur yang dipilih dan dilantik. Nah, jangan sampai kalau istilahnya Bang Dul atau Rano Karno, jangan sampai nyesel. Nah, nyesel maksudnya beliau tuh itu. At the end of the day, suaramu itu ya itu rusak, suaramu tidak didengar, suaramu tidak akan, di mana kamu akan menyalurkan aspirasimu gitu. Jangan sampai politik itu kan sering disebut pemilihan the lesser evil gitu ya. Jangan sampai bukan the lesser evil yang menang gitu ya. Nah, tapi kita bukan bermaksud mengatakan yang didukung Putri itu evil ya. Sorry ya Put. Ya, tapi ini intinya begitu. Jangan sampai ya apa-apa yang sebenarnya kita idamkan ya, sebagai gagasan, sebagai legasinya Pak Anies, justru malah semakin jauh untuk bisa direalisasi. Anda mengatakan kan Anies Baswedan, seorang Anies Baswedan itu adalah entitas ide dan gagasan. Betul. Ya? Apakah Anda juga ini mengatakan dengan penjelasan Anda tadi, Bung Ciko, bahwa gagasan dan ide Anies Baswedan ini akan diadopsi atau malah mungkin orangnya yang akan diajak untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama memenangkan Pramono Rano? Sejak awal itu tadi yang kita sampaikan bahwa kami betul-betul menganggap pemilih di DKJ ini, daerah khusus Jakarta, adalah pemilih-pemilih yang rasional, pemilih-pemilih yang terdidik, pemilih-pemilih yang kritis. Dalam artian kami juga tidak mau merendahkan mereka dalam tanda kutip dengan hanya menempel tokoh, ya kan. Mereka juga bukan tipe orang yang akan kemudian otomatis mendukung seseorang karena ada tokoh A, tokoh B, tokoh C juga turut mendukung orang tersebut, tapi lebih tentunya mengedepankan gagasan. Tadi yang saya sampaikan, tentunya akan kita lebih tempel, kita akan pelajari betul bagaimana sih, kenapa sih Mas Anies ini begitu populer, termasuk bagaimana sih Pak Ahok itu begitu populer, atau Bang Yos itu program-programnya juga disukai oleh masyarakat, walaupun masyarakat sering lupa Bang Yos ini kan hampir semua program yang sukses di Jakarta dimulai dari Bang Yos gitu ya, dan dieksekusi oleh beliau, Bang Foke juga, dan banyak juga pemimpin-pemimpin lain. Jadi pada prinsipnya itu yang akan kami lebih kedepankan, dan saya rasa bisa diadopsi program Pak Anies, Pak Ahok gitu, yang betul-betul membuat mereka mempunyai tingkat kepuasan publik yang tinggi ketika memimpin. Oke, Mas Agung, kalau melihat fenomena sekarang ada gerakan publik untuk mencoblos 3 pasang calon, ini fenomena kekecewaan pemilih Anies yang temporary atau bisa bertahan sebetulnya sampai akhir pencoblosan nanti? Ya, kalau saya bedah sekilas ya, cross tabulasi data survei, ada temuan menarik dari basis pendukung Anies ini. Selain tadi sudah disinggung Bang Ciko soal pemilih rasional, ternyata sebagian besar atau bahkan mayoritas pendukung Anies itu banyak terafiliasi dengan partai-partai Islam. Ya, yang kita tahu di Jakarta ini Islam perkotaan sangat kuat seperti itu. Jadi misalkan di PKS tuh dukungannya bisa sampai 70% ke atas. Nah, yang kedua adalah pemilih-pemilih kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, ini asal muasal pendukung Anies, dan di banyak partai itu tersebar ya, di Nasdem, PKB, ya, PAN. Bahkan yang menarik ada split ticket voting. Beberapa partai pemerintah yang memang punya afiliasi berideologis Islam ya, itu sangat dekat dengan Anies gitu. Nah, jadi kalau ditanya ini temporary atau tidak, tergantung bagaimana 3 kandidat ini mampu merasionalisasi program-program mereka sehingga bisa diterima oleh
kalangan pemilih Islam perkotaan yang kritis tadi. Nah, yang ketiga yang memang merasa puas dengan program-program Anies. Ya, karena approval rating Anies ini kan tinggi. Ya. Seperti itu, sehingga elektabilitasnya juga bagus. Nah, jadi 3 hal ini yang menjadi pekerjaan rumah semua partai ataupun kandidat yang maju untuk memastikan ya endorse Anies itu mengalir kemana pada ujungnya. Jadi di luar itu saya juga melihat bagaimana anak abah ini pengen membangun posisi tawar abahnya, ya, supaya tetap berada di orbit strategis kekuasaan, dan ujungnya nanti ya abah ini menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, dan seterusnya. Ketika Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah diambil Bang Ciko, nah Mbak Putri harus segera ambil Mas Anies, tapi kayaknya agak susah ini. Nah, jadi kalau misalkan di survei hari ini misalkan RK unggul, bisa-bisa disalip sama jagoan Bang Ciko. Ini bisa rebound ini. Pram Ranonya kalau RK-nya nggak banyak berinovasi, bermanuver tajam yang bisa membalik persepsi dan opini publik. Sehingga ya kalau kemarin RK-nya leading, ini bisa-bisa trennya bisa turun, Mbak Putri, seperti itu. Ini yang harus dicatat, mungkin masukan juga dari Mas Agung nih, Putri, ya, buat apa tim suksesnya Pak Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi saya tertarik juga dengan upaya masing-masing pasangan calon dengan menghadirkan tokoh-tokoh di balik itu untuk memenangkan mereka. Salah satunya kalau Bang Ciko, calonnya Bang Ciko ini, Mas Pram dan juga Bang Rano punya Cak Lontong gitu ya. Ini kan figur yang dinilai ya figur yang santuy lah, figur yang rileks di tengah masyarakat Jakarta yang sudah cukup penat dengan carut-marutnya Jakarta. Mungkin Putri juga nanti Pak RK dan Pak Suswono punya nih juru bicaranya atau ketua tim sesnya yang akan dimunculkan untuk menandingi orang-orang atau tokoh-tokoh hebat di balik itu. Apakah itu juga jadi pengaruh untuk mengikis anggapan bahwa lebih baik tidak usah pilih tiga-tiganya karena tidak ada yang bisa merepresentasikan warga Jakarta? Ketua tim ses itu pengaruhnya besar ya dalam banyak aktivitas pemenangan politik, sehingga ketika ditunjuk Cak Lontong, saya melihatnya dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan ini tim ses otak kanan, kreativitas, inovasi, entertainment dan seterusnya itu diuji, ditantang supaya anggotanya juga lebih oke ketika berhadapan dengan publik. Pendekatannya tidak pendekatan yang konvensional, tapi baru dan beda seperti itu. Nah, sehingga ketika nanti dihadapkan dengan RK Suswono, Pram Rano ini memang benar-benar tidak bisa ditebak seperti itu. Sehingga tantangannya untuk tim RK Suswono memilih ketua tim ses kemarin Pak Sahroni, tiba-tiba ini mundur. Saya nggak tahu penggantinya siapa kan. Nah, ini menarik juga kenapa gitu. Yang jelas ketua tim ses ini akan sedikit banyak memperluas ceruk pemilih ya. Tapi juga bisa menjadi beban kalau misalnya ketua tim ses dan tim sesnya tidak piawai memainkan langgam politik yang sesungguhnya di darat maupun di udara seperti itu. Sehingga tantangan berikutnya yang paling penting dikondisikan adalah bagaimana tim ini punya tupoksi yang jelas, ya, sehingga tidak kesana kemari, tidak offside, dan punya targetan suara yang besok ketika hari bisa terkonversi di bilik suara seperti itu. Put, kalau tadi dibilang bahwa orang-orang hebat di balik pasangan calon sebagai ketua tim sukses gitu, ini menjadi salah satu inovasi untuk memenangkan mereka. Siapa sebenarnya dari dari timnya Ridwan Kamil dan Suswono yang bisa menjawab tantangan ini kira-kira? Iya, selama ini kan kami terus secara intensif melakukan komunikasi tentunya dengan partai-partai pendukung Bang RK dan juga Pak Suswono. Jadi kemarin sebenarnya penunjukan Bang Sahroni itu juga merupakan salah satu bentuk dari hasil komunikasi intensif tersebut. Tapi tentunya dengan berbagai dinamika yang terjadi, kami juga terus melihat kembali kebutuhan yang ada dan bagaimana sang figur ketua tim ses ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Agung bisa benar-benar merepresentasikan apa yang ingin kami lakukan untuk Kota Jakarta. Jadi tentu ditunggu surprise-nya karena masih akan banyak hal-hal lain yang akan muncul untuk mendukung berbagai ide dan gagasan yang akan kami usung untuk pemilu kepala daerah, pemilihan kepala daerah ini. Jadi tentu kita akan pasti menginformasikan kepada teman-teman nanti hasil perubahannya dan lain-lainnya. Selain untuk menandingi gerakan pilih 3 paslon dari katakanlah masanya Anies Baswedan, yang saya lihat sepertinya juga seiring berjalannya ide gagasan yang kuat begitu dari para masing-masing calon, ini akan mengikis gerakan itu juga akhirnya menentukan masyarakat Jakarta menentukan pilihannya. Tapi saya tertarik dengan
sosok RK dan Suswono yang sepertinya belum dianggap bisa merepresentasikan warga Betawi lah katakan. Kalau di kubunya Bang Ciko kan ada Bang Dul ya, ada Rano Karno begitu. Meskipun Mas Pram juga bukan representasi warga Betawi, tapi ada yang bisa merepresentasikan itu. Kalau untuk mengikis isu ini juga, untuk menandingi isu ini, bahwa Ridwan Kamil dan juga Suswono ini adalah bisa dianggap representasi masyarakat Betawi, bagaimana Put? Iya. Sebenarnya kan kota Jakarta itu seperti yang kita tahu juga adalah melting pot gitu. Jadi banyak sekali suku, agama dan ras yang berkumpul di sini. Jadi tentu kami sangat menghormati seluruh suku yang berada di kota Jakarta ini, dan tentu nanti gagasan dan program yang kami usul itu yang memang bisa menyasar ke seluruh segmentasi masyarakat tersebut. Jadi bukan hanya untuk satu suku atau kelompok tertentu. Jadi tentunya beberapa hal yang telah disosialisasikan oleh Bang RK dan juga Pak Suswono kemarin, yaitu 70 gagasan besar yang telah disosialisasikan mulai dari kemarin mereka belusukan ke berbagai daerah di kota Jakarta juga, itu adalah berbagai hal yang menurut kami bisa membantu untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kembali taraf hidup masyarakat Jakarta dari semua kelompok. Jadi tentu harapannya program-program tersebut bisa tersosialisasikan dengan baik dan bisa sampai ke masyarakat, dan dengan semua kesempatan ini tentu kami akan terus menggunakan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat dan melihat apakah program-program tersebut bisa kita revitalisasi atau bisa kita tingkatkan kembali efektivitasnya gitu. Misalnya kemarin sudah diumumkan juga bahwa Bang RK akan melanjutkan program pemberian insentif Desa Wisma sebesar 100 sampai 200 juta untuk RW-RW di Jakarta. Tentunya melihat bagaimana nanti anggaran di APBD DKI Jakarta bisa memenuhi untuk pemberian program ini juga. Dan tentu kita juga banyak menyerap aspirasi tidak hanya dari program gubernur sebelumnya, tapi juga tentu yang tadi Bang Ciko sebutkan dari pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya seperti Bang Foke dan Bang Yos yang memang sudah sukses dalam membuat kota Jakarta seperti yang hari ini kita tinggali. Jadi masih banyak sekali tentu yang akan berkembang, dan proses kampanye ini tentu masih akan sangat lama. Jadi tentu kita berharap ini akan bisa dipakai semaksimal mungkin untuk memperkenalkan seluruh program kami. Oke, ini intermezzo sedikit. Saya perhatikan Putri dari tadi manggilnya bukan lagi Kang RK, tapi Bang RK. Ini juga, kan sudah. Ini juga salah satu branding sepertinya ya Put ya? Ya, sudah hijrah kan dari Jawa Barat ke DKI Jakarta. Menyesuaikan. Putri manggil gue juga Bang padahal orang Amerika ya kan. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau kemarin pesan yang disampaikan Mas Pramono Anung bahwa menunjuk Cak Lontong adalah sebagai bentuk politik riang gembira di Jakarta. Apa yang ingin diberikan Pramono Rano Karno kepada masyarakat Jakarta? Apa yang ingin ditawarkan dengan politik riang gembira itu? Yang pertama kenapa Cak Lontong ya? Cak Lontong itu kan bisa merepresentasikan, bisa juga memberikan cerminan dari apa yang akan kita lakukan selama musim kampanye ini. Artinya apa-apa yang tidak berbasis primordialisme, bukan berbasis kesukuan, bukan berbasis hal-hal yang sifatnya bisa meruncingkan perbedaan dan kemudian ada gesekan antar warga. Ini dulu supaya santai dulu nih ya, ketika muncul Cak Lontong gitu kan lucu nih ya, santai. Tapi kalau kita lihat Cak Lontong sendiri adalah seorang sarjana teknik dari universitas kenamaan di Indonesia tentunya, bukan universitas abal-abal nih, yang juga sudah sekian puluh tahun berkecimpung di dunianya dan bisa dianggap sebagai seorang leader lah dalam tanda kutip di dunia yang dia geluti. Artinya beliau punya senioritas, dianggap sebagai leader oleh kalangan-kalangan seniman juga, dan saya rasa cukup matang untuk bisa memimpin satu organisasi kampanye sebesar tim pemenangan Pram dan Rano. Pada prinsipnya itu. Dan yang kedua tentu
tetap di backup dan dikelilingi oleh teman-teman yang memang ahli dalam bidangnya, khususnya di bidang kampanye, di bidang elektoral, di bidang pembuatan visi misi dan maupun gagasan. Nah, itu yang kita ingin tampilkan, bahwa visi misi dan gagasan kami yang nanti akan diformulasikan oleh anggota tim lain, tim ahli maupun juga tim-tim yang memang sudah biasa berkecimpung di DKI Jakarta, misalnya Ketua DPRD 2 periode Prasetyo Edi Marsudi, ada jagoan-jagoan elektoral kita, Tina Tun yang sudah periode kedua ini terpilih di DPRD DKI, Putra Nababan di Jakarta Timur, dan ada Once Mekel yang baru saja terpilih, ada juga teman-teman dari luar partai ya, ada Bang Todung Mulya Lubis sebagai Dewan Pengarah, dan masih banyak tokoh-tokoh lain. Nah, ini yang akan kita sampaikan, bahwa dengan gagasan-gagasan yang brilian, yang tentunya betul-betul dipikirkan untuk menjawab tantangan-tantangan DKJ ke depannya, akan disampaikan dengan gaya-gaya yang unik, gaya-gaya yang santai. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Agung ya, sepertinya dia tahu betul strategi kita gitu ya, strategi otak kanan itu, bahwa kita ingin menyampaikannya dengan cara-cara yang kreatif, cara-cara yang bisa lebih mudah difahami oleh masyarakat, tapi juga tidak bombastis dan tidak menjanjikan hal-hal yang rasa-rasanya agak tidak mungkin untuk bisa direalisasikan. Dan juga kita harus memberikan political education ke masyarakat terkait juga dengan apa-apa sih yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah DKJ, apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat gitu, mana yang harus kita bisa pisahkan dan mana yang bisa berjalan bersama-sama, sehingga juga janji-janji kita tidak terlalu muluk-muluk tapi tetap tepat sasaran, dapat difahami oleh warga, dan pada ujungnya ya membuat warga memilih. Dan semoga teman-teman anak-anak Abah yang tadi menyampaikan bahwa akan merusak kertas suara, tidak akan hadir di TPS, perlahan tapi pasti akan memahami bahwa gagasan-gagasan yang mereka suka, yang mereka anggap pupus ketika pupusnya pencalonan Anies Baswedan, ternyata masih bisa juga dilanjutkan dengan calon-calon yang lain. Tapi saya juga ingin menitipkan satu pesan tadi, karena terkait dengan Bang atau Kang tadi ya. Nah, ini penting juga bahwa kami di tim Ses Pram dan Rano sama sekali juga tidak sepakat dengan sikap beberapa warga yang beberapa kali menolak Kang RK. Jadi ini suatu hal yang harus kita hindari. Semoga ini tidak terjadi lagi ke depan, karena memang untuk mendapatkan pemimpin yang baik kita harus berusaha dan mau untuk mendengar bagaimana gagasan-gagasan itu akan dideliver, bagaimana berilah kesempatan untuk semua, ya kan. Dan bagi kami ini penting, karena kami tuan rumah, Put. Oke, jangan sampai, ya karena semua orang punya kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi calon pemimpin. Jadi jangan sampai penolakan-penolakan ini juga muncul kembali seperti yang kemarin terjadi ke pasangan RK dan Suswono. Nah, Mas Agung begini, kita sekarang masuk ke tataran ide dan gagasan. Saya tahu Mas Agung, saya yakin sudah juga menyimak ya ide dan gagasan dari masing-masing pasangan calon, mulai dari Pramono Rano, RK Suswono, dan juga pasangan independen kita ada Dharma Ponrekun dan Kunwardana. Dari 3 pasangan calon ini, ide gagasan mana yang paling bisa mengikis anggapan bahwa mereka ini tidak pantas dipilih seperti yang dianggap oleh publiknya anak Abah itu tadi? Tapi jangan dijawab dulu ya. Selanjutnya ya, di Sapa Indonesia Pagi, tetap bersama kami. Siap.